Kita awal informasi Sinta Today hari ini pemirsa, aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di kota Serang, Banten berujung pada penangkapan 4 orang penagih utang. Bahkan kini polisi terus memburu pelaku lain yang masih buron. Tadi pertama tuh mereka yang mulai dorong pertama tadi pertama. Video amatir merekam keributan yang berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di halaman Rumah Sakit Fatima, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi pada 2 Juni lalu saat istri salah satu korban yang baru pulang kerja diadang oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang. Merasa terancam, istri korban menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Tak lama kemudian, korban datang bersama rekannya hingga situasi memanas dan berujung pada aksi pengeroyokan. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya ditangkap tak lama setelah kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Balaraja, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita kendaraan operasional, ponsel, surat tugas debt collector, serta sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tapi untungnya, syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Begitu ya. Itu dari leasing mana? Sebenarnya kita tidak pas juga ya nanti melebar gitu ya. Ada lagi Bang yang mau sampaikan? Terus semalam kejadiannya Lebih kurang itu kejadian ternyata informasi itu dimulai dari sore. Sore itu mereka sudah mengintai di jam 10 malam itu mereka langsung menarik paksa. Kini para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang namanya telah masuk daftar buron. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang, Banten disekap dan diikat selama 17 jam. Diduga aksi penyekapan itu karena masalah utang piutang. Seorang pria lansia berusia 53 tahun warga Cibodasari, Kota Tangerang ditemukan polisi dalam kondisi lemas dengan sekujur tubuh terikat tali selama 17 jam. Dari pemeriksaan polisi, korban disekap dan mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Aksi penculikan ini bermula saat korban bersama istri sedang berkemas untuk pindah rumah. Saat sang istri lengah, korban tiba-tiba dibawa paksa oleh 2 orang pria menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disekap setelah menerima pesan singkat berisi foto dan video korban. Polisi yang mendapat laporan berhasil mengidentifikasi dan segera melakukan penyelamatan. Diduga aksi penyekapan ini dilatar belakangi masalah utang. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan di Polsek Jatiwung, saat ini kami dalami penyebabnya apa sampai dia melakukan. 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak ini telah diamankan petugas kasus dugaan pengancaman dan penyekapan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar sabu lari dengan tanpa busana saat digerebek polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, setelah terlibat kejar-kejaran, polisi akhirnya berhasil bekuk pelaku. Tadi diganti juga di iNews. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek rumah pengedar narkoba jenis sabu di Kelurahan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat polisi mendobrak pintu rumah, pelaku kabur melalui pintu belakang dalam kondisi telanjang bulat. Polisi melakukan pengejaran melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian pelaku. Setelah aksi kejar-kejaran, polisi akhirnya meringkus pelaku. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 9 paket plastik benih kecil dan sedang dengan berat total 8,38 gram. Polisi juga mengamankan pelaku lain yang berperan membantu mengedarkan sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku memperoleh sabu dari seseorang kemudian diedarkan di Kendari dengan cara sistem tempel. Tersangka dia sempat lari lewat samping rumah dan dijebol pintu. Setelah itu lari, kami buru dan kami melakukan tembakan peringatan. Setelah itu target kami amankan.
Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di markas Polresta Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menggerebek gudang kosmetik ilegal di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Hasilnya BPOM RI menyita 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar yang ada di gudang. Penggerebekan gudang kosmetik yang dilakukan oleh BPOM RI di Kelapa II, Tangerang, Banten, Jumat sore mengamankan sebanyak 2 juta lebih produk dari 956 item kosmetik tanpa izin edar. Temuan tersebut berawal dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Total nilai dari 2 juta lebih produk kosmetik tanpa izin edar ini sebesar 27,6 miliar rupiah. Kosmetik tanpa izin edar ini diimpor dari negara Cina dan diselundupkan melalui jalur laut. Gudang kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat besar, sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, yang tidak memiliki izin, tidak memiliki bahkan kandungan dan isi dari semuanya ini kita tidak tahu apa isi. Pemirsa, viral di media sosial seorang wanita diduga menyiramkan air bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi wanita tersebut membuat warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu. CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air di jalanan berulang kali. Warga menduga air tersebut adalah bekas lap kotoran anjing. Aksi ini terjadi di jalan permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun ini membuat warga geram. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Tapi istrinya tuh sifatnya keras nggak bisa dibilangin sama suaminya. Jadi penyiramannya juga ya udah sesuka hati istrinya. Suaminya udah sering ingetin bilangnya sebegitu. Hasil yang pertemuan itu kan saya sampaikan keluarga juga. Pelaku yang mengaku sempat mendapatkan kekerasan langsung melapor ke Polsek Pasar Kemis. Pihak kepolisian pun kini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Itu ya, kami koordinasi juga dengan Binama setempat, bahwasanya di tahun 2025 itu pernah ada kesepakatan bersama, yang mana yang bersangkutan itu di sana untuk tidak membuang air tersebut kepada jalan. Namun dalam hal ini, padahal suaminya sudah mengingatkan terus kepada yang bersangkutan ya, namun tetap dalam ini kami akan melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait adanya peristiwa tersebut. Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan bukan air bekas lap dari kotoran anjing, tetapi air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pelaku juga mengaku menyiramkan air tersebut ke jalan agar tidak berdebu. Polisi kini sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral unggahan video keluhan warga di Surabaya terkait kebisingan suara dampak aktivitas lapangan padel. Ya, dalam video tersebut warga mengeluh suara bising yang berada tepat di sebelah rumahnya hingga mengganggu jam istirahat. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency, Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel.
Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi, itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Velsia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungan ya, itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor syarat penumpang alami kebocoran saat dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Ya, penumpang sempat panik namun seluruhnya berhasil dievakuasi. Kepanikan melanda penumpang kapal motor Dwi Putri tujuan Kepulauan Seribu yang mengalami kebocoran di bagian bawah kapal. Para penumpang menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan lantaran khawatir kapal karam. Kebocoran terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasabawan Tangerang menuju Pulau Tidung. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang menggunakan kapal lain dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa agar kapal tidak tenggelam. Lalu kami beserta Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Satpol PP Kelurahan Pulau Pari meluncur ke TKP menggunakan 1 unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini, sementara kapal motor Dwi Putri yang bocor ditarik oleh petugas ke Pulau Tidung. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah truk menabrak palang pintu perlintasan kereta api hingga palang rusak di Bandung, Jawa Barat. Ya, sopir truk kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah detik-detik truk box yang menabrak pintu perlintasan kereta api yang hendak menutup jalur rel di perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya palang pintu rusak gara-gara supir truk tidak sabar ingin melintas. Padahal kereta sebentar lagi melintas. Usai kejadian ini, petugas kemudian menangkap supir truk dan akan menjatuhi sanksi yang berlaku. Sementara itu, menyikapi banyaknya peristiwa serupa, PT Kereta Api Indonesia meminta masyarakat lebih bersabar dan berhati-hati demi keselamatan bersama. Pemirsa, gunung Lewatobi laki-laki di NTT meletus dan memuntahkan abu setinggi 2.500 meter disertai hujan abu vulkanik. Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki kembali terjadi pada pagi tadi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2,5 km di atas puncak. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal, bahkan letusan ini disertai hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi 3 menit 35 detik. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Lewatobi laki-laki, status aktivitas gunung api tersebut kini berada di level 3 atau siaga. Petugas menghimbau masyarakat sekitar Gunung Lewatobi laki-laki agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga dihimbau menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Truk muatan mie terbakar di Jalan Raya Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Seluruh muatan 1.000 kap mie habis terbakar.
Sebuah truk hangus terbakar di Jalan Raya Pungging, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membakar truk beserta muatan yang tumpah ke jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Diduga truk yang mengangkut ribuan cup mie instan mengalami korsleting listrik. Kejadian ini pun sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Konslet. Konslet bagian mana? Kayaknya dari kabel yang lampu box belakang. Oh gitu. Terus gimana tadi? Tahu api atau gimana? Sempat berhenti nggak tadi? Berhenti dulu di itu, yang kan lampu merah. Nah berhenti dulu karena pas udah di sini nih, tiba-tiba lihat belakang ada asap. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui kerugian akibat kejadian ini. Pemirsa, sebuah truk menabrak tiang listrik hingga ringsek parah di Jalan Salatiga, Magelang, Jawa Tengah. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran supir dan kernet terjepit kabin kendaraan. Sebuah truk ringsek parah usai menabrak tiang listrik di Jalan Raya Magelang Kopeng, Salatiga, Dusun Sidomaju, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet terjepit kabin truk. Petugas gabungan menggunakan alat khusus untuk mengevakuasi kedua korban. Evakuasi keduanya berlangsung dramatis selama kurang lebih 30 menit. Usai dievakuasi, kedua korban yang mengalami patah kaki dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Nafa di studio. Pemirsa, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Senayan. Memang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan melintasi Jalan Gelora mengarah ke Jalan Asia Afrika. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Tapal Kuda untuk mengarah ke arah Sleepy dan juga yang akan lurus mengarah ke arah Sudirman Tamrin. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 60 km per jam. Meskipun begitu, kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pagi pada median jalan sepanjang kawasan Senayan, Sudirman, dan juga Tamrin. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 247 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 23 orang, 37 luka berat serta 314 orang luka ringan. Dari data tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian sebagai informasi bahwa pada pukul 12 hingga sore hari nanti kemungkinan akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya aktivitas masyarakat pada kawasan Gelora Bung Karno yang rencananya akan ada 7 kegiatan, yaitu konser EXO, Indonesia Open 2026, Grand Final PUBG Mobile, kemudian konser Raisa, 10 year basketball, kemudian ada Indofest serta konser JKT48. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerumunan masyarakat ataupun aktivitas
peningkatan masyarakat ke arah Gelora Bung Karno. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kami juga mengharapkan bagi masyarakat yang akan mengikuti ataupun menghadiri acara dimaksud untuk dapat menggunakan transportasi umum. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan pada Gelora Bung Karno, mengingat memang kantong-kantong parkir pada kawasan Gelora Bung Karno ini juga terbatas. Kami juga sarankan bagi pengguna kendaraan lain yang hanya akan melintas, kami sarankan Anda untuk dapat menggunakan alternatif lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan kendaraan ataupun aktivitas Anda jadi terhambat pada kawasan Gelora Bung Karno pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan dari pukul 12 hingga sore hari nanti. Dan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan mematuhi rambu serta marka. Ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Nata dan juga Yasmin. Kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK geledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ya, dari penggeledahan petugas sita sejumlah moge dan 2 unit mobil sport. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Usai penetapan tersangka, tim penyidik KPK menggeledah rumah Silmi Karim di Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan 5 jam tersebut, KPK mengangkut 2 mobil mewah, 4 motor gede, dan sejumlah sepeda. Kuasa hukum Silmi Karim, Sahala Sihaan, mengatakan jika kliennya tidak keberatan terhadap penggeledahan dan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan. Ya, tentunya ada. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kami memberitahukan kepada penyidik, kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus. Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini, di mana rumah SK merupakan salah satu titik yang disegel dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin. Saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan, kegiatan masih berlangsung, nanti kami akan update terus perkembangannya. Diketahui, Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dari Jakarta, Selena Yahya, Oki Mahendra, Anyus melaporkan.